Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu ingkang kawula hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, hari Jumat, malam Sabtu, dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul di Masjid Al-Hidayah, Dusun Bawangan, Desa Kapuhan, Kecamatan Sawangan. Betul, Pak? Ya, alhamdulillah. Sudah tak hafalin barusan ya. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya juga umatnya sampai hari kiamat nanti. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya. Insyaallah taala malam hari ini kita akan sama-sama membahas tentang 3 prinsip dasar Islam. Yang tentunya pembahasan ini insya Allah sangat bermanfaat buat kita semuanya, dikarenakan kita kaum muslimin wal muslimat. Kita beragama dengan agama Islam. Dibuktikan dengan keyakinan kita sebagai Islam, kemudian lisan kita juga Islam, perbuatan kita juga Islam, sehingga kita disebut sebagai seorang muslim. Maka tentunya ketika agama kita agama Islam, tentu ada prinsip. Prinsip itu adalah bahasa mudahnya pegangan yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Prinsip hidup berarti pegangan hidup yang tidak bisa ditukar, diganti, atau dibeli dengan apapun. Sehingga dalam agama kita, agama Islam juga ada prinsip, ada pegangan, ada pedoman. Yang ini tidak bisa diganggu-gugat. Yang harus kita pegang ya sampai kita mati. Karena kita berharap kita wafat dalam keadaan muslim, husnul khotimah, sehingga hidup di dunia dalam keadaan baik, meninggal dalam keadaan baik, kemudian kehidupan setelah wafat, setelah meninggal juga kita berharap nasib kita bahagia dunia dan akhirat. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa 3 prinsip dasar Islam atau apa 3 pegangan yang tidak bisa diganggu-gugat? Yang pertama adalah prinsip ketuhanan. Berarti prinsip kita tentang Tuhan. Semua ajaran agama mesti punya Tuhan masing-masing. Islam punya Tuhan, Kristen punya Tuhan, kemudian Hindu, Buddha ada Tuhan, punya Tuhan.
Dan beberapa jenis kepercayaan-kepercayaan juga punya Tuhan atau sesembahan. Nah, tentunya kita juga umat Islam sudah pasti punya Tuhan. Maka seluruh umat Islam wajib meyakini bahwasanya Allah sebagai Tuhan. Apa buktinya? Kalau kita meyakini Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Tuhan, sebagai sembahan kita, sebagai zat yang kita bergantung dan berharap kepadanya. Maka ketika kita meyakini Allah sebagai Tuhan, yang pertama kita harus meyakini bahwasanya Allah itu ada. Pertanyaannya, apa iya ada orang kok nggak yakin adanya Tuhan? Ada, Pak. Beberapa ajaran-ajaran tertentu di luar Islam tentunya. Ya. Itu ada orang nggak percaya sama Tuhan. Berarti kalau nggak percaya sama Tuhan, berarti di alam semesta ini nggak percaya, nggak ada Tuhan. Terus gimana kalau kok bisa ada seperti ini? Ada dengan sendirinya. Itu ada beberapa ajaran-ajaran seperti itu. Kita umat Islam wajib meyakini Allah itu ada. Ada apanya? Zatnya. Zatnya ini berarti jangan dibayangkan seperti kita. Ya. Sebab zat Allah berbeda dengan zat makhluk. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an disebutkan Allah punya wajah. Allah punya tangan. Allah bisa melihat, Allah bisa mendengar, Allah bisa berbicara. Nah, itu semua menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Tetapi gaib di dunia ini. Allah selama kita di dunia tidak bisa dilihat. Tetapi kita yakin seyakin-yakinnya Allah itu pasti ada. Ya. Buktinya kita ada. Adanya alam semesta ini, adanya langit dan bumi beserta isi-isinya. Ya. Kalau ya, kita meyakini tidak ada Tuhan, terus alam semesta ini bagaimana? Ya. Dikisahkan ada seorang imam namanya Imam Abu Hanifah, pemilik mazhab Hanafiyah. Beliau itu pernah ditantang sama orang-orang ateis. Orang ateis ini salah satu ajarannya tidak meyakini adanya Tuhan. Ditantang, wahai Imam Abu Hanifah, besok kita janjian. Debat ya, tentang Tuhan. Oh, menurut kami Tuhan itu nggak ada. Coba, kalau engkau meyakini sebagai seorang muslim, Tuhan itu ada, Allah itu ada, datangkan buktinya. Tapi jangan sekarang, besok. Ya. Akhirnya janjian, jamnya ditentukan, tempatnya ditentukan. Akhirnya tibalah besok hari. Anggap aja jamnya jam 9 pagi. Ya. Ternyata Imam Abu Hanifah ini datangnya terlambat. Jam 10 baru datang. Kemudian kata orang-orang ateis yang gak percaya sama Tuhan ini bilang, kenapa terlambat? Ya. Takut ya debat sama kita. Atau mungkin sudah ngaku kalah. Kemudian Imam Abu Hanifah menjawab, tidak. Tadi sebelum saya ke sini saya mampir ke pelabuhan. Dermaga, sisi laut. Kemudian melihat ada sebuah kapal berisi dengan ya barang-barang yang banyak. Kemudian kapal itu berlayar sendiri. Kemudian ngangkut, turunkan barang sendiri. Nggak ada orang sama sekali. Kemudian kapal itu ya berlayar sendiri. Kemudian kata orang-orang ateis ini, gak mungkin kamu bohong, masa ada kapal kok nggak ada orangnya kok kendir sendiri, ya, kok bisa ngangkut turun barang sendiri, gak mungkin kata orang ateis ini. Akhirnya kata Imam Abu Hanifah, kalau kapal saja kalian anggap gak mungkin, gak ada yang ngatur, apalagi alam semesta, ya Pak, langit, bumi, kita, penghuni bumi, dan yang lainnya, gak mungkin kalau nggak ada yang ngatur. Ya, yang kapal aja menurut orang ateis nggak mungkin kalau nggak ada orangnya, nggak ada nakodanya, nggak ada anak buah kapal yang angkut turunkan barang, nggak mungkin masa ya berlayar sendiri. Ya, berjalan sendiri mesti ada yang mengatur, ada yang menciptakan, ada yang menentukan. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi belum debat aja udah kalah. Ya, akhirnya bubar.
Maka demikian, kita seorang muslim wajib meyakini Allah itu ada. Buktinya adanya kita. Ya, ada kita punya anggota tubuh, ya, itu menunjukkan ada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Kita bisa bernapas, kita bisa makan dan minum, kita bisa merasakan manis, asin, gurih, pahit, pedas, ya. Itu tentu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Kalau kita meyakini Allah sebagai Tuhan, kita juga wajib meyakini Allah yang menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Tidak ada peran seorang pun yang bisa mengatur, menciptakan alam semesta ini. Walaupun perkara turun hujan. Kita meyakini yang menurunkan hujan siapa, Pak, Bu? Yang menurunkan hujan siapa? Allah atau pawang? Allah Subhanahu wa taala. Nek pawang hujan pripun? Bisa nurunkan hujan, bisa nahan hujan? Gak bisa, Pak. Buktinya sering meleset, cuman gak diposting aja. Ya, jarang. Yang diposting pas yang lagi bertepatan. Makanya saya himbau kaum muslimin muslimat gak boleh percaya sama pawang hujan. Dia itu dukun. Jangan percaya sedikit pun. Kalau nonton, bohong. Karena yang menurunkan hujan, menahan hujan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu hanya melaksanakan tugas. Kata Allah, turunkan hujan, hujan turun. Kata Allah, berhentikan hujan, tahan hujan, gak hujan. Buktinya sering kita lihat. Satu kabupaten, wilayah baratnya hujan, wilayah timurnya kering. Ya. Atau di kecamatan Sawangan ini, mungkin di bagian atas hujan, bagian bawah gak hujan. Ya. Yang ngatur itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pawang hujan nggak bisa sama sekali. Maka jangan pernah percaya sama pawang hujan. Itu dukun, bohong ya. Pendusta besar. Jadi musuhnya ustadz itu ya gitu, Pak. Dukun, pawang itu. Soalnya kita kan mengajarkan akidah yang benar. Nah, dia mengajarkan akidah yang sesat. Ya, seperti itu. Maka umat Islam wajib tidak percaya sama yang namanya pawang hujan. Hujan itu Allah yang menentukan. Allah juga yang menahan hujan. Maka ketika lama musim kemarau, ada sholat istisqa atau doa istisqa, doa memohon hujan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada pawang. Kemudian perkara selanjutnya ketika kita meyakini Allah sebagai Tuhan, maka yang berhak untuk diibadahi dan disembah hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, maka nggak boleh percaya sama dukun tadi, karena kalau percaya berarti menyembah dukun. Kalau percaya sama dukun, percaya sama pawang, maka sama aja percaya sama selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh. Kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Sehingga tidak boleh minta ke dukun, pawang, orang pinter. Pinter apa? Pinter ngapusi. Ya. Pernah ada yang jadi korban dukun? Keluarga saya sendiri pernah jadi korban dukun, Pak, dulu. Udah lama. Alhamdulillah kita sadar ya, ternyata dikibulin sama dukun. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari kesyirikan dan kesesatan. Bahaya. Jangan sampai jadi korban ya. Kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang kita ibadahi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha mulia. Allah itu punya Asmaul Husna. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Kemudian Allah juga punya sifat-sifat yang mulia. Maha pengasih, maha penyayang, maha mendengar, maha melihat, maha mengatur rezeki. Ya, itu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan. Maka kita meyakini Allah sebagai Tuhan yang memiliki nama dan sifat yang bagus, yang baik, yang maha tinggi, maha indah. Berbeda dengan makhluknya. Allah punya nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, maha pengasih, maha penyayang. Pengasih dan penyayang makhluk punya enggak? Kita manusia punya rasa kasih sayang enggak? Punya, tapi kasih sayang kita
berbeda dengan kasih sayang Allah. Allah punya nama As-Sami Al-Basir, Maha melihat, Maha mendengar. Ya. Kita manusia bisa melihat, bisa mendengar nggak? Bisa. Tapi melihatan kita dan pendengaran kita berbeda. Buktinya apa? Banyak. Penglihatan aja mata kita deh. Mata kita kan terbatas, betul nggak, Pak? Kita melihat paling jarak berapa meter. Itu pun harus bantuan, sebagian orang harus pakai kaca mata. Menunjukkan keterbatasan mata kita, penglihatan kita. Adapun penglihatan Allah Subhanahu wa taala tidak berbatas. Maha luas. Pendengaran sama, Allah Maha mendengar, kita juga bisa mendengar, tapi pendengaran kita terbatas. Apalagi bertambahnya usia, pendengaran makin berkurang. Orang berbicara dari jarak 10 meter, 20 meter, ada yang dengar, ada yang enggak. Coba adzan aja kalau nggak pakai mic. Mungkin yang sekitaran dekat sini aja dengar, yang jauh-jauh udah nggak dengar. Ya. Itu menunjukkan apa? Keterbatasan dan kekurangan pendengaran kita. Nah, tentunya menunjukkan pendengaran kita berbeda dengan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tentang prinsip ketuhanan. Prinsip dasar Islam yang pertama ya, yaitu kita meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang menciptakan, mengatur alam semesta, yang berhak diibadahi ya, dan juga memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga, kita punya Tuhan, Tuhan yang ada, bukan Tuhan yang tiada. Kemudian kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, prinsip yang kedua, prinsip dasar Islam yang kedua adalah tentang kenabian. Seluruh umat Islam wajib meyakini bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Ini prinsip yang kedua. Jadi seluruh umat Islam wajib meyakini bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan dan Nabi yang terakhir. Berarti kita harus mengimani tentang kenabian dan kerasulan beliau. Beliau itu betul-betul nabi dan betul-betul rasul. Sebagian manusia menolak dan tidak meyakini Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Sehingga mereka ya menjadi kelompok sesat. Ya, sehingga kita umat Islam tidak boleh meyakini ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang ngaku-ngaku menjadi nabi atau rasul, sudah pasti dusta. Dan itu di zaman kita banyak. Dari zaman nabi sampai sekarang yang ngaku nabi palsu itu udah sekian orang ngaku nabi palsu. Dan ada aja yang percaya. Ada saja yang mengikuti, ada saja yang yakin, ada saja yang ya terjerumus jadi kelompoknya. Padahal sudah jelas-jelas sesat. Ya. Maka kalau ada orang mengaku-ngaku dapat wahyu, sudah pasti dusta. Kalau ada orang-orang ngaku-ngaku dapat wangsit, tahu wangsit Pak? Wangsit itu plesetan dari wahyu. Sebab kalau mau ngomong wahyu, nggak berani dia, takutnya, wah berarti nih saya ngomong dapat wahyu, berarti saya nabi, berarti saya sesat. Diplesetkan, saya dapat wangsit, ya sama aja. Ya. Mau siapapun dia, mau dia kiai, mau dia habib, mau dia wali, mau dia orang biasa, mau dia ustadz, mau dia ya, guru agama. Kalau ngomong saya ngaku-ngaku dapat wahyu atau dapat wangsit, nah sudah pasti dia dusta. Karena udah pasti dia mesti akan mengakui bahwa dirinya nabi dan rasul. Itu kesesatan, nggak boleh. Kemudian membenarkan seluruh sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Hadis-hadis yang sahih harus kita benarkan dan kita imani. Walaupun nggak cocok sama akal kita. Walaupun nggak masuk akal. Tetapi kalau Nabi sudah bersabda, wajib untuk diimani. Wajib untuk dibenarkan. Kemudian mengamalkan syariat yang beliau bawa.
Jadi syariat Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya ajaran yang sah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh akidah kita, ibadah kita, akhlak kita, muamalah kita harus kita cocokkan dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh menyimpang. Tidak boleh menyimpang. Kemudian mendakwahkan sunnah-sunnah beliau baik dengan lisan dan perbuatan. Jadi kalau kita ngaku umat Islam, ya, kita pasti cinta beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita juga pasti mengimani beliau sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Kita juga mengamalkan syariat beliau. Kemudian kita juga mendakwahkan, ya, sunnah-sunnah beliau. Sehingga umat Islam itu harus bangga dengan syariat Islam. Umat Islam itu harus bangga dengan menghidupkan sunnah-sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang mengejek sunnah, harus dibela, Pak. Harus dibela. Kalau ada yang mengejek fisik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan digambarkan sebagai kartun kah, karikatur kah, gambar kah, yang tentu orang di zaman sekarang nggak ada yang pernah melihat Nabi. Maka wajib kita bela. Itu namanya pelecehan. Termasuk kalau ada orang ngaku-ngaku sebagai Nabi dan Rasul. Itu sudah pasti pelecehan terhadap agama Islam. Maka kita umat Islam harus membela dengan lisan dan dengan perbuatan. Dan juga kita harus belajar sunnah-sunnah beliau. Sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara beliau wudu, bagaimana cara beliau sholat, bagaimana cara beliau berpuasa, bagaimana cara beliau bayar zakat, bagaimana cara beliau haji dan umrah, bagaimana cara beliau beribadah, bagaimana cara beliau bertutur kata, harus dipelajari sunnah-sunnahnya. Jangan sampai contoh sholat aja. Sholat bertahun-tahun, dari kecil sampai tua. Berpuluh-puluh tahun sholat, ternyata sholatnya tidak tumak ninah. Tumak ninah itu tenang. Minimal 1 kali baca. Contoh ruku. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Jadi rukunya tenang, Pak. Tidak seperti burung matuk. Ya, baru begini, Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Ini tidak tumak ninah. Berarti tidak sesuai dengan sholatnya Nabi. Nah, sholatnya tidak sah. Maka harus hati-hati. Kalau taraweh nih biasanya nih, taraweh di sini cepat atau santai, Pak? Santai ya, santai ya, Pak. Tarawehnya santai, santai. Santai itu tumak ninah maksudnya, tidak cepat-cepat. Kan ada tuh di beberapa daerah tuh. Ya, kalau nggak salah seingat saya Indramayu. Sholat 23 rakaat, taraweh 7 menit rampung. Ya, gimana itu tumak ninahnya? Sudah dipastikan tidak sah sholatnya. Karena tidak tumak ninah. Gimana mau baca subhana rabbiyal azim 1 kali, apalagi sampai 3 kali ya. Baru mau ruku udah sami Allahu liman hamidah. Kemudian i'tidal juga harus tumak ninah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Minimal itu. Jadi berdiri tegak sempurna. Ya. Tenang, dibaca dulu. Nggak boleh buru-buru. Ya. Belum rampung berdiri udah langsung buru-buru sujud. Belum sujud, belum selesai udah rampung berdiri bangun, duduk. Ya. Maka perhatikan kembali sholat kita. Kalau mau sholatnya mencocoki sholatnya Nabi, diantaranya harus tumak ninah. Nah ini prinsip yang kedua. Kemudian prinsip yang ketiga, yang menjadi prinsip dasar Islam adalah prinsip tentang keyakinan. Apa itu? Seluruh umat Islam wajib meyakini bahwa hanya agama Islam satu-satunya agama yang benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan kita. Kalau tadi kan ketuhanan, kita meyakini Allah sebagai Tuhan. Kemudian yang kedua, kenabian. Kita meyakini
mengimani seyakin-yakinnya bahwa Nabi Muhammad SAW utusan Nabi Rasul terakhir. Kemudian yang ketiga, masalah agama. Kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa hanya agama Islam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama lain ditolak. Ya, jadi seluruh umat Islam wajib meyakini hanya agama Islam satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diridhoi itu maknanya diterima, sah, nah selainnya ditolak. Ini prinsip umat Islam. Kita nggak bicara urusan agama lain, terserah urusan agama lain mah biar ajaran sendiri. Kita ajaran Islam. Karena kita umat Islam, ya. Maka umat Islam meyakini hanya Islam yang diterima dan satu-satunya agama yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sungguhnya agama yang sah di sisi Allah hanyalah agama Islam. Jadi kalau mau meyakini semua agama benar itu nggak bisa, Pak. Harus pilih salah satu, yaitu Islam. Jadi kalau meyakini Islam benar, selain Islam benar itu nggak bisa. Karena di dunia ini cuma ada satu agama yang benar, yaitu agama Islam. Karena kita umat Islam. Sehingga ya hanya syariat Islam, ajaran Islam yang sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menerima seluruh syariat Islam dari segala sisi, baik akidahnya, ibadahnya, dan muamalahnya, itu merupakan bentuk ya, pengakuan dan keyakinan kita tentang Islam sebagai satu-satunya agama yang benar. Maka kalau ada orang yang ngomong nih Pak, baik itu ceramah, pidato, atau bikin ya pernyataan bahwa semua agama benar, itu berarti salah. Sebab nggak semua agama benar. Kalau tanya ke orang Kristen misalkan, orang Kristen masih ngomong, cuman agama Kristen yang benar. Agama Islam salah. Ini orang Kristen ngomong. Yang orang Hindu Buddha juga gitu pasti. Dalam ajarannya hanya ajaran Hindu dan Buddha yang benar. Selain itu salah. Maka umat Islam juga sama. Punya prinsip. Hanya ajaran Islam dan itu memang betul. Karena Al-Quran berbicara itu. Dan Al-Quran satu-satunya kitab akhir zaman yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita umat Islam punya prinsip. Ditanya, bagaimana prinsip agamamu? Kamu yakin agamamu paling benar dan memang satu-satunya agama yang benar? Iya, tanpa ragu. Sebab orang Kristen juga kalau ditanya begitu. Kamu yakin Kristen benar? Yakin. Selain Kristen salah? Iya, salah. Sehingga tidak bisa orang Kristen menyatakan semua agama benar. Orang Hindu Buddha yang mengatakan semua agama benar, nggak bisa. Ya. Karena cuma di dunia ini cuma ada satu agama yang benar, yaitu agama Islam. Maka bersyukurlah kita sudah menjadi penganut agama Islam. Maka diharapkan bukan cuma dianut, tapi diyakini dan diamalkan, serta didakwahkan. Kita sebagai umat Islam harus bangga menjadi seorang muslim dan muslimah. Dan kita tidak bisa menerima pernyataan bahwa semua agama benar, karena nggak bisa. Sebab kenapa? Sebab setiap agama itu ajarannya berbeda-beda. Contoh, kita Islam menyembah siapa? Allah. Kristen menyembah siapa? Yesus, Kristus. Kemudian anak Allah, anak Allah mereka nyebutnya. Kemudian Maryam. Ada 3 Tuhannya kan? Kemudian agama Hindu Buddha, dewa dan dewi, keyakinan mereka ya. Banyak ya, bukan cuma satu, ada dewa hujan, dewa siang, dewa malam ya. Dewa kematian, dewa kehidupan, banyak Tuhannya. Maka masing-masing ajaran punya Tuhannya masing-masing. Kalau mau digabungkan nggak bisa, Pak. Kalau mau digabungkan tidak bisa. Ya, mau sampai kiamat pun nggak bisa, tetap nggak bisa. Ya. Karena setiap ajaran punya keyakinannya masing-masing dan kita sebagai umat Islam yakin seyakin-yakinnya cuma Islam ini yang benar. Ya. Maka itulah makna toleransi. Toleransi itu tenggang rasa, saling menghormati.
Buktinya apa? Umat Islam kan dilarang mengganggu umat lain. Betul nggak? Misalkan kita punya tetangga agamanya Kristen, tetangga satunya lagi agamanya Hindu, satunya lagi Buddha. Ya. Maka kan tentunya kita tidak mungkin mengganggu yang Kristen dengan cara menghalang-halangi nih dia mau ke gereja, silakan aja. Nah gitu. Kita mau ke masjid juga dia nggak boleh ngelarang-larang kita, oh nggak boleh ke masjid. Ya. Kalau ada orang Hindu Buddha mau datang ke tempat ibadahnya silakan. Mau berhari raya versi mereka silakan, mau Natalan, tahun baru silakan. Umat Islam tidak boleh mengganggu. Biarkan mereka mengamalkan ajarannya masing-masing. Sebagaimana kita umat Islam juga mengamalkan ajaran dan keyakinan kita sebagai umat Islam. Nah, itu mana toleransi itu loh. Jadi bukan toleransi itu, ayo nek, berarti nek hari raya semua agama Idul Fitri, Lebaran. Enggak boleh kayak gitu. Enggak bisa sebab setiap ajaran agama punya hari rayanya masing-masing. Kita umat Islam tanggal 25 Desember, hari Natal. Nggak boleh rame-rame datang ke gereja ikutan ibadah, nggak boleh. Sebab itu agak ibadahnya agama Kristen. Yang Hindu Buddha, Waisak, Nyepi, silahkan mereka berhari raya, beribadah di tempat ibadahnya masing-masing. Kita umat Islam nggak boleh ikut-ikutan ke sana. Ya. Dan juga tidak boleh menghalang-halangi dan mengganggu mereka. Ya. Maka itulah makna toleransi. Sehingga kita umat Islam, kita mengamalkan keyakinan dan ajaran kita, sedangkan agama lain silakan mau meyakini agamanya, mengamalkan agamanya dipersilakan. Kita tidak boleh saling mengganggu. Tidak boleh saling mengusik, apalagi sampai menghalang-halangi, nggak boleh. Nggak boleh karena kita hidup bernegara, ya, hidup bertetangga, bermasyarakat tentu beraneka ragam, ya. Maka tidak boleh saling mengganggu. Maka ini 3 prinsip dasar Islam. Kita umat Islam yang pertama meyakini Allah sebagai Tuhan. Kemudian yang kedua meyakini Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Kemudian yang ketiga kita meyakini agama yang benar hanya agama Islam. Inilah doa yang senantiasa kita baca di pagi dan sore hari. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyau wa rasulah. Saya ridho, saya ikhlas, saya terima Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah masuk waktu Isya, sampai di sini dulu kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat buat semuanya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan memberikan hidayah kepada kita semuanya dan mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah di atas ajaran Islam dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.